Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MJTV yang dirahmati Allah, saya sekarang berada di Pondok Modern Gontor Pusat Ponorogo ya. Sedang ada keperluan ya, silaturahmi dan ziarah ya. Jadi tetap saksikan dan dukung MJTV ya, baik itu tayangan pengobatan di Bapak Kiai Haji Umar Yahya Al Faruq dan juga religi ya. Jadi MJTV tidak hanya bermain di kuburan saja, tetapi juga mengunjungi pondok-pondok pesantren. Kita bersilaturahmi mengetahui kondisi-kondisi di sini ya. Seperti di sini ada jam apa namanya ya, jam Gontor yang tertua ya. Sama ada Gontor TV dan sebagainya. Terus di sana ada Masjid Jami. Ya itu saja. Terima kasih. Tetap dukung kami. Subscribe, like dan share apabila bermanfaat ya, jangan bermanfaat. Dan sekali lagi tayangan MJTV memang berupa tayangan pengobatan alternatif dan juga wisata religi ya, dan juga kita yang bersifat ziarah yang bermanfaat bisa. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Masjid lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira supaya meden-medeni sira Muhammad qauman ing kaum makang ora unzira den meden-medeni aba'uhum sapa ya nenek moyange kaum. Alamu utawi huruf lam iku taklilun, dadi taklil lit tanzila kadhe lafal tanzil. Qila dengan dikoake fama fi ma undira, mongko huruf ma ing dalem dawuh ma undira lin nafi iku tetep krana tuduh nafi, nuduhake nafi. Ae tegese lam tungdar ora den meden-medeni abahum sapa pira-pira bapake kaum ya, al aqrabuna kang padha parek-parek kabeh. Litaqawuli krana lawase muddatal fatrati mongsone kekosongane nabi. Wakila lan den ngendikake ma utawi huruf ma bimakna iku maknane alladzi nganggo makna alladzi ay tegese litungdira qauman supaya meden-medeni sira ing kaum alladzi ungdira kang den meden-medeni bihi kelawan alladzi aba'uhum sapa nenek-nenek moyange kaum. Fahum mongko utawi kaum ghafilun iku pira-pira wong kang padha lali kabeh, lali anil imani saking iman, warusdi lan kebenaran, yakni ngersake sapa Allah ya Muhammad wa Muhammad anzalna musnurunake ingsun ilaika marang sira adzal qur'ana ing iki al-Qur'an litu khawifa supaya meden-medeni sira kabeh bihi kelawan Qur'an al qauma ing kaum alladzina kang utawi kaum aku lam yukhawwafu kang durung tau wedenan sapa kaum wal muradu utawi kang den karepake minal kaum saking kaum
iku kaum Quraisyin kaum Quraisy li annau krana setuhune kelakuan min zamani utawi zamane Ismail Nabi Ismail alaihissalam ila zamanika tumeka marang zaman nira Muhammad ma iku ja'ahum ora teka ing kaum nabiyun sapa nabi wala mursalun lan ora utusan li annahum krana satuhune kaum ghafilun iku wong kang padha lali kabeh la yarifuna kang ora padha ngerti sapa kaum dinan ing agama wala syariatan lan ora ngerti ing syariat. Maksudnya apa? Iki baca maksudnya ning halaman nang iku rek. Foto. Ya. Muhammad ingsun nurunake Al-Qur'an marang sira supaya sira meden-medeni ya aweh peringatan marang para kaum kang para bapak-bapakne nenek-nenek moyange dheweke kabeh mau durung pernah diweden-wedeni lan diwenehi peringatan-peringatan. Mula para kaum mau padha lali padha nyepelekake saking iman lan ngambah dalan kang bener. Wondene kang dikersakake dawuh qauman ana ing iki ayat ditungdira qauman yaiku kaum Quraisy. Maksude ditungdira qauman supaya memberi aweh peringatan marang kaum iki sebenarnya kaum apa? Apa kaum Sleman atau kaum Bantul atau kaum Indonesia? Yang dimaksud adalah kaum Quraisy. Krana satemene awit zaman Nabi Ismail alaihissalam tumeka marang zaman kautusane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para kaum Quraisy mau ora katekanan Nabi lan yo ora katekanan utusan pangeran. Di zaman antara Ismail nanti tekan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kowe ora menangi utusan, ora menangi rasul. Berarti kosong orang itu peringatan. Sejak kaum Quraisy ya, iya jadi kaum Quraisy beragama agama jahiliyah ya, dia menyembah berhala kaum Quraisy itu sebab semasa diantara antarane Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad itu ada tempo waktu jeda ya, tidak ada datang Rasul dan Nabi. Nah, di saat itu kan mereka tidak mendapatkan peringatan, tidak mendapatkan pelajaran, tidak mendapatkan wahyu, tidak mendapatkan bimbingan. Berarti nggak ada hukum. Al-Quran diturunkan itu untuk memberi peringatan mereka ya zaman pangeran. Krono satune zamane namanya zaman belum ada turunnya Nabi, belum ada turunnya Rasul di suatu kaum, itu namanya zaman fatroh. Fatroh itu suatu zaman di mana tidak ada turun utusan, tidak ada turun Nabi. Artinya tidak ada hukum dosa, Pak? Tidak ada dosa-dosa Islam. Maka ada wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula wonten Surah Bani Israil ada ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan tidaklah kami mengazab mereka hatta nab'atsa sampai kami mengutus hatta nab'atsa rasula seorang utusan. Jadi tapi ketika itu kan Allah memberi hidayah tidak harus dengan utusan. Allah memberi hidayah akal, memberi hidayah hati ya. Maka dengan akal, dengan hati sebenarnya bisa mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang hak, mana yang jalan yang batil. Zaman fatrah. Berarti
meninggalnya Kanjeng Nabi Muhammad itu tahun berapa? 571 tambah 60 berapa? 571 tambah 60 berarti 631 Masehi. 631 ya meninggalnya. Nah, setelah zaman Nabi itu sudah ada wahyu yang tinggalan sampai sekarang. Jadi kalau zaman Nabi sampai sekarang karena tidak ada Rasul, tidak ada Nabi lalu disebut fatrah, tidak. Karena warisannya Nabi masih ada sampai akhir zaman, sehingga masih bisa mendapatkan petunjuk terus melalui kajian Al-Quran ini, taksir ini. Jadi kalau ingin dapat petunjuk yang ngaji, tadarus, Al kita dalami, maka kita akan mendapatkan peringatan. Nah, kalau ingin dapat peringatan kan orang diperingati kan sepertinya buruk ya. Padahal peringatan itu kan diingatkan untuk menjadi orang yang berada dalam kebaikan, dalam kebenaran, tidak tersesat. Tapi kesan umum diperingati, dia dapat peringatan loh. Kelihatannya negatif loh. Dapat peringatan maksudnya untuk kebaikan ya. Tapi apa yang tersirat dalam pikirnya itu kesannya negatif. Dulu dia sudah dapat peringatan loh. Ada kita butuh peringatannya enggak negatif kan? Kita butuh peringatan sebenarnya, perlu diingatkan kita ya. Orang cok lali ya. Dadi para kaum Quraisy mau ora padha ngerti agama lan iya ora padha ngerti syariat, undang-undang hukum agama. Jadi dalam perjalanan sejarah ada namanya masa fatrah. Masa fatrah itu masa sepinya tidak ada nabi, tidak ada rasul turun pada suatu kaum, sehingga kaum itu tidak mendapatkan bimbingan, tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan agama. Itu fatrah. Maka ada dua hukum pendapat ulama. Yang pertama dia tidak dikatakan mendapat azab walaupun melakukan dosa, karena dia tidak mendapatkan peringatan, tidak mendapatkan petunjuk, tidak memiliki agama, sehingga yang ia lakukan bukan karena melanggar, karena tidak tahu. Sehingga ada hadis raful qalami an talatin, ya, dibebaskan dari hukum 3 kelompok. An-naumu hatta yastaiqadha, orang yang tertidur sampai bangun. Ketika orang tidur itu bebas hukum ya. Zuhur, tidur, bangun, isya. Jadi tidak ada kewajiban sholat nasa dan tidak ada kewajiban sholat maghrib. Karena ketiduran. Tapi setelah bangun wajib melakukan qadha. Ya. Ketika dia zuhur tidur, ya kan melewati sampai isya melewati 2 waktu, asar dan maghrib. Ketika dia meninggal maka tidak menjadi hutang. Maghrib dan isya, masa dan isya maghribnya, karena raful qalami diangkat dari hukuman. Ya, 3. Yang kedua adalah as-sabiyyu hatta yablugha, anak kecil sampai balik. Anak kecil itu belum kenal hukum, belum mukallaf, tidak puasa tidak berdosa, tidak sholat tidak berdosa, karena belum dihukumi, belum kena beban hukum. Nah, ini ya hatta yablugha, sampai dia dewasa. Ketika dewasa sudah kalau kena beban hukum, kalau tidak sholat berdosa. Ya, itu ya. Keuntungannya kalau anak kecil berbuat baik, pahalanya dititipkan ke orang tua dulu. Sampai dewasa. Ya, sampai dewasa. Setelah dewasa pahalanya diberikan lah. Oh. Ya, maka berbahagialah punya anak, ya terus suruh ngaji, ya dapat pahala, tapi pahalanya masih dititipkan ke orang tua. Ngajilah dewasa pahalanya. Tapi ketika berbuat dosa dia belum berdosa, karena tidak kena raful qalami tadi. Ya toh? Kemudian yang ketiga adalah al-majnunu hatta yaqila, orang yang gila sampai waras. Jadi wong gendeng ke ora wajib ibadah. Dibebaskan hukum itu.
Masya Allah ya. Ini tidak cukup karena gila. Jadi karena apa? Akalnya nggak berfungsi, mau ibadah bagaimana ya. Ya dia berbuat dosa pun tidak disiksa. Dia akan menjadi terbebani dosa siksa ketika sudah sehat, sudah sembuh, sudah sadar. Jadi tiga hukum kan terkait dengan kesadaran tadi. Ya, tidur sampai terbangun, selama masa tidur bebas. Anak kecil sampai dewasa. Dan orang yang hilang akal, orang gila sampai dia sembuh sehat kembali sadar. Ini ternyata ada ayatnya ya dalam surah Al-Isra itu ya, berapa ini kita hafal ayatnya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, wa ma dan tidaklah kunna aku menjadikan, kunna kami Allah menjadikan, mu'adzibina mereka orang yang diazab, hatta nab'atsa sehingga kami mengutus rasulan seorang rasul. Jadi dalam masa fatrah orang yang berbuat dosa masa itu tidak akan disiksa karena belum ada pemberi peringatan, belum ada rasul. Kalau zaman sekarang, tapi dia di daerah terpencil, misalnya di Papua ada suku pedalaman, dia kan belum pernah mendapat peringatan. Iya. Teknologi aja nggak mau. Jadi dia masih animisme. Berarti kalau mati nggak disiksa. Jadi kalau kembali nanti pendapat ada dua saya. Tadi saya sampaikan di awal itu ada yang mengatakan ya bahwa peringatan Allah itu turun tidak hanya sebatas berupa wahyu, berupa rasul. Tapi Allah memberikan media mendapatkan peringatan, diantaranya adalah hati. Hati itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Akal itu bisa mencerna dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, bisa melihat kebaikan, bisa melihat keburukan. Maka yang dipakai adalah dengan dalil akal. Afala taqilu, afala ta'lam, afala tafakkarun. Apa kamu tidak mau berpikir? Aku tidak berakal. Tetap benar. Karena sudah ada peringatan. Ada dua pendapat ini. Tapi saya katakan masa fatrah itu adanya pada zaman antara Ismail sampai Nabi Muhammad. Sekarang sudah tidak ada fatrah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Sudah tidak ada Nabi lagi. Warisannya adalah berupa Al-Quran, berupa ulama. Karena ulama waris Nabi. Jadi itu diantara penjelasan mengenai masa fatrah di zaman dulu. Ada orang Quraisy ya, dia tidak beragama ya karena tidak mendapatkan jalan petunjuk dan belum diutusnya rasul, belum diturunkannya seorang nabi pemberi peringatan. Sehingga tujuannya Al-Quran diturunkan adalah titudhiro qauman. Jadi Al-Quran ini harus dijadikan peringatan untuk kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu menit ya. Kita cukupkan saja. Ya. Ada Quran yang mohon maaf. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat baru, kaum baru yang tidak mendapatkan nabi dan rasul, yang mendapatkan Al-Quran ya bahasanya. Al-Quran turunannya secara rasul. Bukan gini loh kaitan itu kan. Kayak misalnya yang jelas ada kemarin baru sama sekali itu menolak bangsa HP, listrik, TV nggak boleh. Jadi orang-orang itu kan nggak dapat mengasuh itu tuh. Nah itulah maka kita pakai pendapat yang kedua. Jadi kalau tidak dapat langsung ayat tekstual, kita mendapatkan ayat kontekstual dan media-media sarana meraih itu. Zaman HP, zaman IT, zaman elektronik. Kanjeng Nabi Muhammad sama Yesus duluan mana? Ya duluan Yesus. Yesus kan bisa. Ya. Nah bisa. Kalau Yesus itu dianggap sebagai Nasara itu orang Tuhan, kalau kita kan Nabi.
nabi orang biasa seperti Pun Nabi Isa pun mengabarkan bahwa nanti setelahku akan datang seorang rasul mim ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang setelahku seorang utusan namanya Nabi Isa ya. Kamu. Iya. bagi kaum Nasrani menyebutkan Nabi Isa itu sebagai Maka Yesus. agama Nasrani sebenarnya itu adalah Islam ya katanya. Ya, iya. Yang asli lah. Ya agama yang asli pertama, agama Samawi kan ada 3. Yahudi, Nasrani, Islam. Hanya ketika akidahnya sama Yahudi Nasrani. Hanya Yahudi itu hanya untuk umat tertentu zamannya Nabi Berarti Pak Musa. Jafar itu Ya. kaum masa Fatro itu kan tidak dikenakan hukum. Berarti dalam tanda utamanya masuk surga semua. Ya bisa ada pendapat pertama begitu. Pendapat kedua dia menggunakan akal tidak. Karena tadi kan Allah yang menciptakan akal untuk bisa digunakan berpikir. Artinya apabila kaum pada masa Fatroh itu orangnya berbuat baik, tidak menyakiti orang, dia masuk surga. Ya, karena apa? Tadi ayat surah Bani Israil itu kami tidak akan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang tersiksa. Mu'adzibin akan diazab. Hatta nab'atha rasulah hingga kami mengutus rasul. Berarti masa belum dia diutus rasul, maka dia dimaafkan atau rohul kolam diangkat dari hukum, dibebaskan dari hukuman. Jadi masa Fatroh itu menggunakan akal, Pak ya? Ya, kalau pendapat yang kedua makanya menggunakan pendapat. Jadi ini ada beda pendapat. Iya ya. Pertama. Nah, jadi kalau yang dia tidak pakai rasul tapi pakai akal digunakan.